Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok PBL Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Di sini, saya bersama salah satu teman saya akan menjelaskan mengenai strategi pelayanan kesehatan lansia di masa pandemi. Seperti yang sudah kita semua ketahui bahwa lansia bukan lagi anak muda yang bisa melakukan berbagai aktivitas secara terus-menerus. Karena pada usia 60 tahun ke atas, umumnya manusia akan mengalami keterbatasan gerak, seperti mudah merasa lelah dan tidak bisa menanggung beban fisik secara berat. Selain mengalami keterbatasan gerak, pada masa lansia juga mengalami penurunan kesehatan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya atau bahkan ada yang memiliki riwayat penyakit seperti rematik, pegal-pegal, darah tinggi, kencing manis, dan sebagainya. Karena dua hal tersebut, mengalami keterbatasan gerak dan penurunan kesehatan, tentu saja Bapak Ibu memerlukan bantuan support dari orang sekitar, terutama dari keluarga sendiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Support tersebut bisa berupa menemani dan membantu Bapak Ibu saat berada di rumah ataupun menemani Bapak Ibu untuk berpergian keluar rumah seperti saat berobat ke puskesmas. Dan tentunya tak hanya itu saja, Bapak Ibu juga sangat memerlukan pelayanan kesehatan secara terus-menerus ataupun berkala. Di masa pandemi seperti ini, banyak sekali kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti PSBB dan PPKM. Kebijakan pemerintah ini berpengaruh terhadap operasional tempat umum, pelayanan masyarakat. Salah satunya seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahwa pelayanan puskesmas secara langsung ditutup untuk umum sampai waktu yang belum diketahui. Sehingga kita sangat memerlukan nih strategi baru untuk Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan masih dalam pantauan puskesmas setempat. Apalagi jika Bapak Ibu mendapatkan pelayanan kesehatan dari tempat tinggal, maka akan merasa lebih nyaman dan lebih mudah, bukan? Dikarenakan tidak perlu jauh-jauh datang ke puskesmas. Hal ini bisa menghemat ongkos dan jauh lebih aman saat masa pandemi seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi, bahwa kita sedang menghadapi situasi pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan pelayanan kesehatan seperti posyandu untuk lansia ditiadakan. Maka diperlukanlah sebuah strategi pelayanan kesehatan secara online yang biasa juga disebut dengan telemedis. Tentunya banyak dari Bapak dan juga Ibu yang merasa asing dengan kata telemedis ini. Jadi, kami akan mencoba menjelaskan secara singkat tentang apa itu telemedis. Telemedis atau yang biasa disebut dengan konsultasi dokter online atau pelayanan medis jarak jauh merupakan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang berupa konsultasi baik itu dengan dokter atau perawat ataupun bidan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi melalui HP Android, komputer, laptop, dan juga alat elektronik lainnya yang tentunya dapat mengakses sinyal internet. Nah, lalu apa sih yang membedakan telemedis ini dengan konsultasi dokter yang biasa Bapak Ibu lakukan? Jadi, Bapak Ibu, dengan menggunakan telemedis ini, maka Bapak dan juga Ibu tidak perlu mendatangi tempat praktek dokter ataupun puskesmas untuk melakukan konsultasi kesehatan. Karena dengan menggunakan telemedis, Bapak dan juga Ibu dapat melakukan konsultasi kesehatan dan juga pemantauan kondisi kesehatan di rumah saja menggunakan HP Android. Nah, selanjutnya kami di sini juga akan memberikan beberapa contoh penggunaan telemedis yang mungkin Bapak dan juga Ibu lakukan, yaitu yang pertama berupa pemantauan kesehatan Bapak dan juga Ibu yang dilakukan oleh kader melalui aplikasi WhatsApp. Selain itu, yang kedua, Bapak dan juga Ibu dapat melakukan konsultasi dengan dokter ataupun bidan puskesmas melalui WhatsApp, SMS, ataupun telepon. Pastinya saat ini Bapak dan Ibu sedang bertanya-tanya kenapa sih harus menggunakan telemedis sebagai bentuk dari pelayanan kesehatan.
Ya, karena pertama, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi untuk jauh-jauh datang ke puskesmas. Hal itu bisa menghemat uang, waktu, dan tenaga dari Bapak Ibu. Kedua, tentu saja aman dari bahaya COVID-19 karena telemedis ini bisa dilakukan dari rumah. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu bisa melakukannya sendiri. Keempat, Bapak Ibu tidak perlu antri lama-lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. Bapak dan Ibu, selanjutnya kami akan menampilkan alur konsultasi telemedis. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa membaca pada buku panduan penyakit yang di dalamnya terdapat daftar penyakit serta kondisi tubuh yang harus diwaspadai. Setelah membaca panduan buku penyakit tersebut, maka Bapak dan Ibu nantinya akan mengetahui kapan harus menghubungi dokter untuk berkonsultasi. Dan apabila Bapak dan Ibu mempunyai keluhan terkait kesehatan, maka Bapak dan Ibu dapat mengisi formulir keluhan kesehatan baik melalui kertas ataupun Google Formulir yang akan disediakan. Selanjutnya, setelah Bapak dan juga Ibu selesai mengisi formulir keluhan kesehatan tersebut, maka Bapak dan Ibu dapat mengirimkan formulirnya secara langsung kepada kader ataupun bidan jika mengisinya melalui kertas. Akan tetapi, apabila Bapak dan juga Ibu mengisi formulir keluhan kesehatan tersebut melalui Google Formulir, maka tidak perlu mengirimkannya kepada kader atau bidan secara langsung, karena formulirnya akan langsung otomatis terkirim secara online. Nah, nantinya setelah Bapak dan Ibu mengirimkan formulir keluhan kesehatan tersebut, maka dapat menunggu kader ataupun puskesmas untuk menghubungi melalui WhatsApp, SMS, ataupun telepon. Setelah nantinya Bapak dan Ibu dihubungi oleh pihak kader ataupun puskesmas, maka Bapak dan Ibu dapat melakukan konsultasi kesehatan secara online dengan pihak puskesmas melalui WhatsApp, SMS, ataupun telepon. Apabila Bapak Ibu masih merasa kesulitan untuk menggunakan telemedis ini, tenang saja karena di sini kami akan membantu Bapak dan Ibu dengan memberikan video panduan tentang cara pengisian formulir keluhan kesehatan. Selain itu, kami juga akan memberikan panduan kesehatan sehingga Bapak Ibu dapat mengetahui kapan harus mengisi formulir keluhan kesehatan serta menghubungi kader atau puskesmas untuk mengatasi keluhan kesehatan tersebut. Dan yang terakhir, kami juga nantinya akan membuat sebuah WhatsApp group bersama dengan kader, pihak puskesmas, dan tentunya Bapak Ibu sekalian, di mana WhatsApp group tersebut diharapkan dapat membantu jika nantinya ada kesulitan yang Bapak Ibu hadapi ketika menggunakan telemedis. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait beberapa penyakit yang mungkin saja diderita oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama, ada penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi ini merupakan kondisi ketika tekanan darah sistolik Bapak ataupun Ibu berada di 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik di 90 mm air raksa. Untuk mengetahui apakah Bapak atau Ibu menderita hipertensi, maka ada beberapa gejala dan tanda yang harus diwaspadai. Di antaranya sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, pusing, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Akan tetapi, Bapak ataupun Ibu tenang saja, karena ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit ini, di antaranya mengonsumsi gizi seimbang, dan membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak, serta berusaha menjaga berat badan dan lingkar pinggang agar tetap ideal. Selain itu, Bapak dan Ibu juga harus melakukan olahraga teratur, berhenti merokok, dan juga tidak mengonsumsi alkohol. Penyakit yang kedua yaitu asam urat, yang merupakan penyakit yang terjadi karena kadar asam urat yang terlalu tinggi di dalam darah. Ada beberapa gejala dan tanda yang harus diwaspadai untuk penyakit ini. Di antaranya sendi terasa sakit, kesulitan untuk berjalan, pembengkakan, rasa panas, serta muncul warna kemerahan pada kulit sendi. Nah, selain itu, kami juga mencantumkan terkait cara yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mencegah penyakit ini, yaitu menghindari makanan yang mengandung alkohol, makanan laut, daging unggas, jeroan, dan makanan yang diawetkan.
Cara lainnya yaitu memperbanyak minum air putih, mengonsumsi buah antioksidan tinggi seperti apel, pir, anggur, jeruk, pisang, dan mangga, serta menjaga berat badan dan melakukan olahraga secara teratur. Penyakit yang akan kami bahas selanjutnya adalah dispepsia atau yang biasa juga dikenal dengan MAH, yang merupakan gangguan pada lambung berupa rasa tidak nyaman pada perut, bagian di mana sifatnya berulang dan kronik. Untuk mengetahui apakah Bapak Ibu menderita penyakit ini, maka ada beberapa gejala dan tanda yang muncul, yaitu diantaranya rasa tidak nyaman atau nyeri di sekitar ulu hati, rasa panas seperti terbakar di dada, perut terasa kembung, sering bersendawa, rasa cepat kenyang saat makan, serta rasa nyeri dan panas pada lambung. Tetapi Bapak dan Ibu tenang saja, karena ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit MAH, yaitu mengurangi atau menghindari makanan pedas, asam, dan berlemak tinggi, lalu memakan lebih sering dengan porsi yang lebih kecil, membatasi konsumsi alkohol dan kafein seperti kopi, dan berhenti merokok. Penyakit yang keempat adalah mialgia atau yang biasa disebut nyeri otot, yang merupakan rasa nyeri atau sakit yang terjadi pada otot yang mempengaruhi sebagian kecil otot di area tertentu saja pada tubuh. Ada beberapa gejala dan tanda yang harus diwaspadai untuk penyakit ini. Di antaranya rasa pusing, rasa kaku pada area tertentu, rasa tidak nyaman di daerah tertentu, demam, serta muncul bengkak, ruam, dan kemerahan di area yang nyeri. Bapak dan Ibu dapat mencegah terjadinya penyakit ini dengan melakukan olahraga secara teratur, mengontrol berat badan, menghindari angkat beban berat, berhenti merokok, dan melakukan peregangan sebelum dan setelah berolahraga. Selanjutnya ada penyakit rematik otot yang merupakan penyakit sendi degeneratif yang paling banyak terjadi pada bagian tangan, pinggul, dan lutut karena tulang lawan di dalam sendi mulai rusak dan berubah. Gejala dan tanda yang mungkin timbul yaitu berupa rasa nyeri, kaku, fleksibilitas kurang, bengkak, serta muncul suara gesekan pada sendi ketika digerakkan. Akan tetapi, ada juga beberapa cara yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mencegah penyakit ini. Di antaranya mempertahankan berat badan yang ideal, mengontrol gula darah, selalu aktif rajin bergerak dan berolahraga yaitu 30 menit per hari, melakukan peregangan otot secara rutin, menjaga postur tubuh saat duduk dan berdiri, dan yang terakhir menghindari cedera pada persediaan. Penyakit selanjutnya adalah kolesterol tinggi, yang merupakan kondisi ketika kadar kolesterol di dalam darah melebihi batas normal, yaitu 200 mg per desiliter. Akan tetapi, belum ada gejala dan tanda spesifik yang muncul akibat penyakit ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu perlu mengetahui cara untuk mencegah penyakit ini. Di antaranya, mengkonsumsi makanan rendah garam seperti buah, sayur, dan biji-bijian, membatasi jumlah lemak hewani dan konsumsi lemak baik, lalu mempertahankan berat badan ideal, tidak merokok dan minum alkohol, dan selalu aktif bergerak serta berolahraga yaitu 30 menit per hari, serta melakukan pengelolaan stres. Penyakit terakhir yang akan kami bahas adalah diabetes atau kencing manis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Adapun tanda dan gejala yang mungkin timbul karena penyakit ini diantaranya sering buang air kecil, sering merasa haus dan lapar, mudah lelah, turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas, lemas, pandangan kabur, dan juga luka yang sulit sembuh. Akan tetapi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit ini. Di antaranya, mempertahankan berat badan ideal, mengkonsumsi buah dan sayur, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, melakukan olahraga secara rutin dan banyak melakukan aktivitas fisik, menghindari atau berhenti merokok, serta rutin mengecek gula darah setidaknya sekali dalam setahun.
Nah, jadi sekian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu terkait pedoman penyakit, telemedis, serta cara penggunaannya. Semoga materi yang sudah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk tetap mendapatkan pelayanan kesehatan di tengah kondisi pandemi ini. Apabila Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya kepada kami karena kami hadir di sini untuk membantu Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.